Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Bertemu kembali dalam persekutuan Malam Puji Sabda GKI Gading Indah. Bagaimana kabarnya? Apakah sudah divaksin? Semoga semakin banyak orang Indonesia yang sudah divaksin. Semangat Indonesia! Salam bahagia, sehat, dan damai bagi kita semua. Kita akan mendengarkan pewartaan sabda yang akan disampaikan oleh Pendeta Nathan Kristianto dari GKI Kayu Putih, dan selama acara akan dipandu oleh saya, Rina Mutiara, sebagai worship leader. Dari pagi saat matahari terbit, matahari bersinar dengan cerahnya sampai waktunya terbenam. Kita melihat matahari seolah-olah tidak ada lagi. Tapi kita tahu bahwa matahari tidak benar-benar terbenam, tapi ia sedang bersinar di bagian belahan bumi lainnya. Hal ini meyakini kita bahwa saat kita memasuki malam hari, Tuhan Allah tetap ada. Ia adalah Allah yang senantiasa memelihara kita sepanjang waktu, baik itu pagi, siang, maupun malam. Marilah kita memuji Tuhan dari KJ 322 Terang Matahari bersama keluarga Penatua Melani dan keluarga Pak Bambang. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di sorga yang Bapa-Ku juga hendak ku sembah. Syukur bagi Dia, sembahlah setia yang jaga tetap anugerahnya jua hariku semua terang dan gelap. Pada malam hari ini, kita akan merenungkan sebuah lirik lagu yang juga menjadi tema MPS kali ini. Menarik sekali makna dari lirik yang ada di dalam lagu ini yang mengangkat matahari sebagai kesaksian utama. Lagu apakah itu? Sabar dulu Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Mari kita buka Malam Puji Sabda hari ini di dalam doa yang akan dipimpin oleh Penatua Brian Yusman. Tuhan, puji syukur, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami semua di sini untuk melaksanakan malam puji dan syukur dengan tema Kau ya Tuhan, surya bagi hidupku. Kiranya berjalan dengan lancar di awal hingga akhir, dan kiranya menjadi berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Nathan Kristianto. Dan juga terucapkan terima kasih atas bantuan dan juga segenap kontribusi teman-teman dari mulai singer, antara lain Lina, Mikael, dan Michelle, pemusik, Saudara Dedi dan Westri, dan juga penyunting, Penatua Singgi, Penatua Miranda, Ibu Thea, dan Pendeta Roni. Dan kiranya menjadi berkat bagi semua yang hadir dalam ibadah MPS malam ini, dan kiranya berlangsung dengan baik dari awal hingga akhir, dan juga mampukan komunikasi kami sungguh melalui daring boleh menjadi berkat bagi semua yang terkoneksi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara terkasih?
Apakah sudah ketemu lagu apa itu? Kalau kita cari di Kidung Jemaat, kita akan menemukannya dalam KJ 405. Memang sih, bukan kata matahari yang dipakai, tapi istilah lainnya yaitu surya, yang dikaitkan dengan Tuhan Allah kita, yaitu Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Lirik untuk lagu ini berusia jauh lebih tua dari yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bentuk awalnya merupakan doa harian kekristenan Irlandia yang dalam bahasa Gaelic kuno artinya kiranya engkau menjadi yang kutuju atau cahayaku atau penglihatanku. Bentuknya berupa puitik yang lazim di Irlandia sejak abad keempat hingga abad pertengahan. Sandelen yang secara tradisional disebut menulis doa ini pada abad ke-6 Masehi. Diyakini Sandelen menulisnya sebagai kenangan atas benih kekristenan di Irlandia yang dibawa oleh Saint Patrick, sang rasul Irlandia seabad sebelumnya. Wow, kuno sekali ya, sekitar abad ke-6. Tapi ada juga pendapat lain yang bilang dari abad yang lebih muda, sekitar tahun 900-an. Mana yang benar? Maaf, saya juga tidak tahu. Buat saya yang penting adalah maknanya dan enak untuk dinyanyikan. Kita sudah mendengar bahwa lirik ini merupakan sebuah doa. Betapa indahnya doa yang ditulis dengan lirik pertama yang berbunyi, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam, engkau ku kenang. Di hadiratmu, jiwaku tenang. Bukan hanya bagi si penulis, tapi menjadi kesaksian bagi kita juga bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber energi, sumber kekuatan, sumber terang, seperti halnya matahari atau surya. Tuhan merupakan kebutuhan hidup paling utama baginya. Tentu bagi kita juga. Hanya di dalam Tuhan kita bisa menemukan ketenangan. Bagaimana makna selanjutnya? Nah, itu sih bagian pendeta yang akan menjelaskannya. Bagian kita sekarang adalah menyanyikan lagu ini bersama Michelle dan Michael yang sedang studi di Hong Kong, tapi menyediakan diri untuk memuji Tuhan bersama kita pada malam ini. Mari kita nyanyikan pujian dari KJ 405, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku.
Rasanya hati saya menjadi tenang. Tuhan besertaku dan aku sertanya. Dengan Tuhan ku satu penuh. Sungguh bersyukur bahwa Dia tidak meninggalkan dan membiarkan kita sendiri dalam dunia ini. Kita sadar bahwa semangat atau spirit yang kita miliki kadang terasa up and down. Maunya sih berkobar terus. Maunya seperti matahari bersinar terus. Bersyukur kepada Allah bahwa Dia mengaruniakan Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa berkobar terus sampai akhir kehidupan. Yang perlu kita lakukan adalah membuka diri, membiarkan Roh Kudus hadir sepenuhnya dalam hidup kita sehingga kita dapat terus berkobar. Mari kita nyanyikan pujian NKB 104, Apinya Berkobar Dalam Hatiku, bersama Pak Andi dan Ibu Sri Subakti. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Saatnya kita mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Nathan Kristianto dengan tema Kaulah ya Tuhan, Surya Hidupku. Saudara-saudara, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang telah memelihara kehidupan kami, pun juga memelihara kami melalui firman yang sebentar akan kami dengarkan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu, juga saudara kami yang mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami semua ya Tuhan, supaya kami dibangun oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ya Tuhan, doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dari Kejadian pasal yang ke-28 ayat 10 hingga ayat yang ke-19. Kejadian pasal 28 ayat 10 hingga ayat yang ke-19. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini demikian. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit,
dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Demikianlah saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita bukan hanya mendengarkan firman-Nya, tapi memelihara firman itu dalam kehidupan kita. Saudara, tema kita di malam puji sabda ini, "Kaulah ya Tuhan, surya hidupku." Kalimat ini adalah sebuah ungkapan yang sering kita kenal dengan istilah metafora. Tentu Tuhan adalah Tuhan. Tuhan bukan surya. Surya itu ciptaan, sedangkan Tuhan itu pencipta. Tapi mengapa Tuhan adalah suryaku? Mengapa Tuhan adalah surya hidupku? Ada sesuatu yang ingin dilukiskan tentu saja, saudara-saudara, melalui penggambaran itu. Nah, apa yang ingin digambarkan tentang Tuhan? Dengan mengungkapkan bahwa Dia adalah surya hidup kita. Bisa saja itu diartikan sebagai sumber hidup. Surya adalah sumber hidup. Karena apa? Karena Dialah yang memungkinkan segala sesuatu. Makhluk yang ada di alam semesta ini bisa tetap hidup. Bisa tetap melangsungkan kehidupannya. Surya juga bisa diartikan, misalnya sebagai apa? Sebagai pemberi daya yang menggerakkan kita, yang membuat kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang jadi tujuan yang akan kita capai. Surya juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang memurnikan kita, memurnikan seperti yang dilakukan terhadap apa? Air di laut, tempat bermuaranya. Kekotoran-kekotoran yang datang dari hulu. Nah, itu dimurnikan melalui surya, melalui sinar matahari. Nah, surya bisa diartikan ya, dengan banyak hal yang bisa kita ungkapkan. Namun, saya coba ingin mengartikannya sedekat mungkin dengan apa yang ingin digambarkan oleh tema kita. Karena saya yakin bahwa tema kita ini ya, diilhami oleh Kidung Jemaat, Kidung Pujian di Kidung Jemaat 405. Ya. "Kaulah ya Tuhan, surya hidupku." Maka saya coba mulai ya, dari melihat lagu itu. Dari melihat apa yang melatar belakanginya. Maka saya coba membagi pembahasan ini ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama adalah kisah apa yang menginspirasi munculnya lagu itu. Ya, yang menginspirasi, ada satu kisah yang menginspirasi munculnya lagu itu. Lalu yang kedua, kisah kehidupan dari pencipta lagu itu. Atau orang yang mencoba untuk membuat kisah ya,
yang melatar belakangi itu dituangkan menjadi satu puisi syair yang nanti akan menjadi sebuah lagu. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan kisah kita sendiri sebagai orang-orang yang mewarisi lagu itu? Nah, pertama saudara, kita bicara mengenai inspirasi tentang kemunculan lagu Kaulah ya Tuhan Surya Hidupku itu. Jadi kisahnya pada tahun 433 Masehi. Ada seorang yang dikenal bernama Saint Patrick. Dia seorang misionaris yang melayani di Irlandia. Nah, pada saat itu ketika Patrick datang di tempat itu dan memulai pelayanannya, itu jatuh pada waktu malam sebelum hari Paskah. Dan kebetulan itu bersamaan dengan dimulainya perayaan musim semi yang sebenarnya sifatnya adalah penyembahan berhala. Adalah Raja Leo Cairey yang telah mengeluarkan satu fatwa atau perintah bahwa tidak boleh ada api yang dinyalakan sebelum ia menyalakan api, menandai diawalinya ritual perayaan musim semi itu. Dan hukuman berat akan diberikan bagi setiap orang yang melanggar perintah. Dan hukuman itu adalah hukuman mati. Tetapi Saint Patrick dengan berani dia menjadi orang pertama yang menyalakan api itu. Untuk apa? Untuk merayakan kemenangan Kristus atas maut. Dan melihat keberanian Saint Patrick ini, saudara, ternyata raja tidak menjatuhkan hukuman kepadanya seperti yang sudah dimaklumatkan. Raja justru menjadi begitu kagum dengan Saint Patrick ini dan membiarkan dia melanjutkan apa yang menjadi harapannya, pelayanan yang dilakukannya sebagai seorang misionaris di Irlandia. Nah, kesimpulannya saudara, ini adalah sebuah karya Tuhan yang luar biasa. Karya yang ternyata tidak bisa diprediksi. Kita membayangkan apa yang terjadi, ternyata apa yang awalnya itu dianggap sebagai satu musibah, tapi gak taunya itu menjadi sebuah berkat. Ketika banyak orang membayangkan bahwa itu akan menjadi jalan kematian bagi dirinya, justru itu berubah menjadi sebuah jalan kehidupan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi banyak orang. Ya, sering kan begitu, saudara? Awalnya, aduh semua akan berakhir. Akhirnya apa? Oh, ternyata justru Tuhan memakainya menjadi sebuah awal menuju langkah besar. Awalnya, nasibku akan terhenti di sini. Tapi akhirnya Tuhan justru mengubah situasi itu sebagai sebuah kesempatan untuk memulai. Siapa yang menyangka bahwa jalan kematian itu justru akan menjadi jalan kehidupan? Oh, near my God to thee. Makin dekat Tuhan kepada satu lagu yang diinspirasi oleh bacaan kita tadi, yang salah satunya bunyinya adalah berbantal batu pun ku merebah, bagai musafir yang lunglai lelah. Berbantal batu pun mulai rebah, bagai musafir yang lunglai lelah. Berbantal batu, yang namanya batu itu keras, saudara. Batu itu tidak enak, batu itu tidak nyaman. Tetapi batu yang keras itu justru menghantar Yakub dalam bacaan kita tadi. Sehingga dia bisa mengalami sebuah mimpi yang indah. Dan ini sangat nyambung, saudara, dengan pengalaman Saint Patrick tadi. Bahwa ancaman itu justru berubah menjadi sebuah harapan. Yang namanya momok kematian itu justru menjadi pintu gerbang yang membawanya, bahkan membawa kehidupan banyak orang menuju kepada kehidupan.
maka tidak salah. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Saudara, surya, matahari. Panas matahari itu kata para ilmuwan, itu panasnya itu sampai 15 juta derajat Celcius. Dan itu sesuatu yang mematikan tentu saja. Tingkat radiasinya juga sangat-sangat tinggi. Tapi justru disitulah, atau dari situlah, banyak orang, banyak makhluk mengalami kehidupan. Sesuatu yang sebenarnya mematikan di tangan Tuhan dengan takaran yang tepat. Apa yang sebenarnya mematikan itu justru menjadi kehidupan. Pergumulan Yakub tentu tidak mudah. Pergumulan Yakub sebenarnya berpotensi untuk menghantarnya kepada kematian. Tetapi di tangan Tuhan dengan takaran yang tepat, justru itu menjadi cara Tuhan untuk memberikan kepada Yakub kehidupan. Bahkan kepada banyak orang nantinya. Keturunan-keturunannya akan beroleh kehidupan. Saudara, pandemi, masa pandemi, orang begitu dekat dengan yang namanya kematian. Tapi justru karena dekatnya kita dengan kematian, kita menjadi orang yang lebih bisa menghargai kehidupan. Nah, saya rasa ini hal yang pertama, saudara. Kalau lagu ini dikaitkan dengan kehidupan orang yang menginspirasikannya. Bahwa Tuhan adalah pengharapan kita akan kehidupan. Meskipun mungkin kita dikelilingi oleh begitu banyak ancaman kematian. Nah, lalu sekarang hal yang kedua, kalau ini kita kaitkan dengan orang yang coba mengalihwahanakan pengalaman itu dalam sebuah puisi. Sebelum akhirnya nanti puisi itu diterjemahkan oleh Mary Birner dan nanti dikubah menjadi lagu oleh Eleanor H. Hull di tahun 1912. Nah, orang yang mengalihwahanakan kisah lisan itu, jadi kisah lisan itu dibuat menjadi sebuah tulisan. Tepatnya menjadi sebuah puisi, dan itu dilakukan oleh Dylan Forgel. Seorang tunanetra, mirip-mirip mungkin sudah kenal Fanny Crosby yang terkenal itu ya, mengarang begitu banyak lagu yang kita nyanyikan di NKB, di Kidung Jemaat. Nah, judul asli dari puisi itu sebenarnya adalah Bido My Vision. Bido my vision, oh Lord of my heart, Bido my vision. Saudara, saya sendiri sebenarnya tidak mudah untuk melihat apa hubungannya antara kaulah ya Tuhan surya hidupku, kok bisa menjadi kaulah Tuhan visiku, penglihatanku. Apa hubungannya antara matahari, antara surya dengan penglihatan? Saudara, jelas bahwa tanpa matahari tidak akan ada yang bisa dilihat. Sesuatu bisa dilihat itu hanya karena ada terang. Maka surya itu penting dalam sebuah visi, dalam sebuah penglihatan. Apalagi bagi orang buta seperti Dylan Forgel itu. Ini cerita seorang tunanetra, saudara-saudara. Walaupun mereka tidak bisa melihat, cahaya itu tetap penting bagi mereka. Kalau mereka lagi jalan, saudara, mereka melihat cahaya mobil, itu tanda bahwa itulah jalan. Terang itu membantu seorang buta untuk bisa menemukan di mana jalan dia harus lalui. Sungguh pun dia tidak bisa melihat, tapi cahaya itu bisa menjadi panduan sehingga dia tidak akan tersesat. Maka Bido My Vision itu diterjemahkan menjadi kaulah ya Tuhan surya hidupku. Dan dalam konteks Dylan Forgel ini, arti itu sangat tepat menurut saya.
Kenapa? Seperti halnya penglihatan itu membuat seseorang tidak tersesat. Demikian juga surya. Surya adalah panduan. Surya adalah patokan. Agar kita bisa sampai pada tujuan yang kita harapkan. Surya itu orientasi, saudara. Agar seseorang tidak tersesat. Panduannya adalah surya. Dalam sejarah peradaban manusia, banyak yang menjadikan matahari yang terbit dari timur itu sebagai patokan. Maka ada istilah Orient. Timur. Orient itu menunjuk timur. Oriental itu makanan dari timur. Timur adalah tempat matahari terbit yang menjadi patokan. Nah, maka saudara-saudara, ada istilah orientasi. Tuhan adalah surya hidupku, Tuhan adalah orientasiku, Tuhan adalah kiblatku. Agar apa? Agar aku tidak tersesat. Di tengah kehidupan yang penuh dengan kekacauan yang gelap ini. Ini hal yang kedua, saudara. Tentang kaulah ya Tuhan surya hidupku. Yaitu bahwa di tengah-tengah dunia yang sering menyesatkan kita ini, Tuhan menjadi orientasi kita. Nah, sekarang bagian yang ketiga ini, saudara. Apa kait-mengaitnya kaulah ya Tuhan surya hidupku bagi diri kita. Dikaitkan dengan pergumulan kita saat ini, hari ini. Saudara, kita hidup di tengah situasi yang tidak mudah. Kita menghadapi pandemi yang tidak jelas sampai kapan ujungnya. Baru lega, ya, program vaksin COVID sudah jalan. Pada saat yang sama, angka COVID khususnya dalam hari-hari belakangan ini meningkat, saudara. Saya baru lega karena saya sudah mendapatkan vaksin. Ini ternyata masih kena juga, saudara. Tepat 1,5 bulan setelah saya vaksin yang kedua. Jadi, saudara, situasi kita ini membuat pikiran kita, membuat perasaan kita seperti diaduk-aduk, saudara. Ibarat orang pacaran itu status kita tidak jelas. Kayak digantung. Jadi capek. Katanya iya, tapi tidak. Katanya tidak, tapi iya. Gitu. Katanya ada harapan, tapi kok begini. Begini, tapi kok ya ada harapan. Nah, dan itu, saudara, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Itu bisa membuat kita lelah. Ya. Kadang-kadang kita ada dalam situasi yang membuat hati kita terasa tenang, tapi kadang-kadang kita begitu tegang. Kadang-kadang ada harapan, tapi kita kadang-kadang tergoda untuk menjadi putus asa. Saudara. Nah, kita belajar dari bagian pertama, Tuhan adalah surya hidupku. Ingat St. Patrick, saudara, misionaris Irlandia tadi. Bahwa apa yang nampaknya merupakan jalan menuju kematian, justru dipakai Tuhan untuk menjadi jalan kehidupan. Bahwa apa yang dialami oleh Yakub yang tampaknya akan membawanya kepada kematian. Tapi justru Tuhan memberikan jalan kepada Yakub untuk bisa menemukan kehidupan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita belum finish. Selalu masih ada harapan. Oleh sebab itu, janganlah kita memvonis diri kita. Habislah aku. Selesailah aku. Sampai di sini nasibku. Tuhan sanggup membawa Yakub bermimpi indah. Meskipun dia harus berbantal dengan batu yang begitu keras sekalipun. Dan bagi orang yang percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, sebenarnya penderitaan itu adalah jalan menuju kehidupan. Apakah kita meyakini akan hal itu? Tuhan adalah surya hidup kita. Kita juga diajak untuk mengingat. Lihat, Dylan Forgill yang buta tadi.
Meskipun sekelilingnya terasa gelap. Tapi Tuhan adalah surya hidup. Tuhan yang terang itu menjadi orientasi, yang memandu dia, yang menjadi patokan dia. Saya rasa kita pun di tengah situasi yang tak kalah sama gelapnya, jangan sampai kita kehilangan orientasi kita. Kita ingin tetap berada di jalan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, menambatkan pengharapan kepada Tuhan. Sebab jika kita taat, maka kita akan selamat. Kita yakin dan percaya bahwa di tengah kesulitan yang terjadi, yang kita hadapi, Tuhan bukan merancang kematian kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kehidupan. Maka biarlah kita tetap melihat pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Supaya kita tetap percaya bahwa di dalam keadaan yang sulit, bahkan mengancam sekalipun, di dalam keadaan yang gelap di mana kita seperti tidak melihat apapun, di situ karya Tuhan bekerja. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita hening sejenak. Tembang malam mengikis hari, mengikis ceria mentari. Dendang kelam menghapus mimpi, bawaku ke jalan sepi. Kerapuhan, kehampaan, pergumulan setiap hari. Masa depan dan harapan telah lenyap, menjauh dan pergi. Hidup ini ku jalani tanpa sobat mengerti. Duka ini ku hadapi dan ku angkat bebanku sendiri. Dalam dunia penuh gelap tawa, kau simpan perihnya luka, hingga saat engkau merasa segalanya sia-sia. Dikala mata menangis, tangan siapa mengusap? Dikala hati terluka, tangan siapa sedia membeban? Hidup ini akan berat tanpa sobat mendekat.
Hari ini ku berharap kita saling berpegangan erat. Tiada kasih yang lebih mulia selain kasih Tuhan kita, yang rela berikan nyawanya demi hidup sahabatnya. Apabila hatiku sunyi, ku tak lagi sendiri. Apabila marah menyesal, tiada lagi hati gelisah. Mari dekat, hai sahabat, genggam tanganku erat. Di dalam dunia yang makin gelap, bersama kita nyalakan harap. Sabda Tuhan sudah disaksikan kepada kita. Marilah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kisah hidup kita berisi macam-macam rasa, macam-macam cerita. Ada yang susah berkesah, ada yang senang bersuka. Tapi jangan khawatir, kita punya teman dan sobat sandaran, yaitu Yesus. Yesus juga adalah mentari hidup kita. Dialah penopang yang teguh. Mari kita nyanyikan pujian dari KJ 396, Yesus segala-galanya, bersama keluarga Bapak Iskandar, Bapak Wiryadi, dan keluarga Bapak Agustono. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Nathan Kristianto. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu, memperkenankan kami untuk bersama-sama sehati bersama dengan saudara-saudara kami, dan juga sehati dengan Tuhan. Kami merindukan ya Tuhan, bahwa setiap hal yang boleh kami alami bersama-sama dengan Tuhan dan saudara kami ini akan menjadi berkat yang menguatkan kami. Khususnya melalui apa yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami melalui firman-Mu. Tuhan, saat ini kami rindu pada kesempatan ini untuk menaikkan doa kami bagi saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka. Engkau tahu Tuhan, betapa tidak mudahnya kami menghadapi situasi hidup kami. Kami seperti berada dalam suatu suasana yang tidak menentu, yang membuat kami terombang-ambing, yang membuat kami perasaan kami teraduk-aduk. Dan kami saat ini ya Tuhan belajar untuk mempercayakan kehidupan kami dalam setiap pergumulan kami hanya dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk dapat bertahan, bahkan juga untuk dapat mencari cara bagaimana kami bisa keluar dari setiap kesulitan kami, dan bahkan tetap menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahwa dalam segala sesuatu yang kami alami, kami tak pernah jauh dari Tuhan, kami tak pernah lepas dari perhatian dan kepedulian Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, GKI Gading Indah yang Tuhan telah berikan kepada mereka kepercayaan untuk mengambil bagian dalam peran-peran pelayanan mereka di bidang apapun, agar supaya mereka dapat menyiasati situasi yang tidak mudah ini menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk dapat tetap melayani Tuhan, untuk dapat tetap menjadi alat berkat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk apa yang jadi kerinduan dari jemaat-Mu ini. Engkau tuntun dan sertai. Engkau satukan hati mereka untuk dapat meraih mimpi-mimpi bersama di dalam pelayanan mereka di tengah jemaat ini. Berkatilah juga ya Tuhan masyarakat kami. Berilah kepada kami semua ya Tuhan kesadaran yang penuh untuk kami dapat sehati dan bersama-sama memerangi situasi sulit kami ini. Supaya kami ada dalam kesadaran yang sama. Jangan sampai di satu sisi ada sekelompok orang yang berusaha membangun, namun ada sekelompok yang lain yang justru meruntuhkan, menghancurkan. Kami rindu ya Tuhan supaya negeri kami ini tetap penuh dengan sejahtera Tuhan. Kau pakai para pemimpin kami, Kau memakai orang-orang yang Tuhan karuniai kepercayaan, yang pada lidah dan bibir mereka bergantung nasib begitu banyak orang, supaya kepada mereka Tuhan berikan ketulusan hati, kemurnian hati, untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sebagai bentuk ibadah mereka, menjadi alat berkat bagi dunia ini, bagi setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Tuhan, terima kasih untuk semuanya, dan kami akan melanjutkan kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Berkatilah kami ya Tuhan supaya kami dapat menjadi alat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surya bersinar terus tanpa henti. Selama sang surya masih bersinar, maka tak habis-habisnya musim menabur, menanam, dan menuai. Marilah kita menjadi matahari kecil, menjadi lilin yang terang, yang memberikan sinarnya bagi sekeliling kita, sehingga orang-orang dapat merasakan kehadiran dan kehangatan kasih Yesus. Mari kita nyanyikan pujian dari KJ 422
Yesus berpesan bersama keluarga Ibu Lydia Surjati dan keluarga Bapak Adi Kurniawan Halim. Pengutusan dan berkat dipimpin oleh Pendeta Nathan Kristianto. Saudara-saudara, mari kita kembali mengarahkan hati dan kehidupan kita, melanjutkan hidup pemberiannya di dalam iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mendengarkan pujian penutup, lagu dari KJ 405, Kaulah ya Tuhan, Surya Hidupku, yang akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus GKI. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di sorga, Engkau bagiku harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya telah
Tuhan, surga hidupku. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sudah akan mengakhiri malam puji sabda hari ini. Dan kita akan bertemu lagi secara online di bulan Juli. Tetap terapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas keluar rumah. Kita sama-sama memutus rantai penyebaran COVID, dan kita menjaga keselamatan diri serta orang sekitar kita. Sampai jumpa bulan depan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.